Taruh kepalanya mana ya? Kita cari kepalanya dulu. Ekornya, oh kepalanya di sini. Oke. Nah, ini ular pun masih ada sisa darah. Halo Sobat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah guys, hari ini tuh saya mau kasih tahu ke kalian. Kemarin kan saya sempat posting story di Instagram saya kalau tangan saya tuh berdarah, berlumuran darah, bener-bener full darah banget. Tapi mungkin teman-teman nggak ada yang ngeh saya tuh kena gigit hewan apa guys, sampai darahnya bener-bener bercucuran banget. Jadi saya sedikit cerita ya. Tepatnya itu di hari Sabtu pagi jam 1 malam. Kebetulan ada tamu guys kesini buat beli hewan. Terus kan kandang ularnya itu ada di dalam ruangan ini. Dan itu ularnya baru banget pup. Itu amis banget guys baunya guys. Saya niatnya mau pindahin ular itu ke kandang yang di luar. Tapi pas keluarin ularnya, mungkin kandangnya masih bau pipis ular. Dan dia ngerasa mungkin masih teritorinya dia kali ya. Dan masih respon makan banget guys. Itu saya kasih makan sekitar 1 minggu yang lalu. Dan seharusnya hari itu udah bisa dikasih makan tuh ular. Tapi saya sengaja nggak kasih makan dulu karena niatnya besoknya mau saya bawa ajak jalan-jalan buat main keluar. Dan akhirnya pas saya udah keluarin kepalanya, saya kira udah aman guys. Tapi saya udah ada feeling, kok feeling gak enak. Pas saya keluarin, tuh gigit guys. Dan saya teriak panggil Noval. Karena di rumah cuma ada Noval, di atas lagi posisinya. Dan ada tamu, saya nggak mau ngelibatin tamu karena takutnya bahaya ke tamunya. Dan ke Noval pun saya cuma minta, pokoknya kalau kena gigit ular itu saya pasti nyari orang buat minimal nemenin saya dulu. Bukan saya minta bantuan karena Noval sendiri pun nggak ngerti yang namanya nanganin ular. Saya minimal ada pendampingan kan, dari orang rumah gitu kan. Akhirnya kena gigit, saya niatnya manggil Noval itu buat ngambil air. Ngambil air di ember, fungsinya supaya ketika kalian kena gigit ular yang tidak berbisa ya, kalau ular berbisa beda penanganannya. Pokoknya ketika kalian kena gigit ular, itu kalian harus masukin kepala ularnya ke air supaya si ular itu ngebuka mulutnya itu secara perlahan dengan sendirinya. Nggak boleh kalian tarik, kalau kalian tarik itu robek guys. Kalau nggak robek, gigi ularnya biasanya bisa ketinggalan. Dan saya kasih tahu dulu deh tersangkanya, ini dia nih tersangkanya nih. Nih saya masukin ke dalam karung. Sebenarnya ini ular udah di dalam kandang. Tadi barusan saya keluarin, saya masukin karung guys. Saya nggak naruh ular di dalam karung seharian kayak gini guys. Pokoknya saya masukin ke dalam karung biar kalian lihat. Ini dia ularnya tuh. Ini yang posisinya ular kecil guys, bukan ular yang gede yang pernah saya unboxing. Taruh kepalanya mana ya? Kita cari kepalanya dulu. Ekornya, oh kepalanya di sini. Oke. Nah, ini ular pun masih ada sisa darah. Kemarin nggak langsung saya bersihin nih. Ini bercak-bercak darah nih. Tuh. Ini bercak darah saya. Ini jelas nih darah. Tadi baru saya semprot sedikit doang, belum saya elapin. Nih, tuh. Ini darah saya nih. Tuh di ularnya. Ini belum sempat saya bersihin. Ya, kamu jangan gigit lagi kamu. Ampun, ini kita bersihin aja. Tuh, ini dia nih tersangkanya yang gigit saya guys. Aduh. Padahal ini jinak, bukan ular galak yang saya pelihara. Enggak, ini hewan jinak, tapi ya tetap sejinak-jinaknya ular atau sejinak-jinaknya hewan, kita harus tahu dia itu gigit karena kenapa atau karena apa. Kalau ini sih dia karena respon makan guys. Jadi saya masukin karung aja biar dia diem. Soalnya kalau misalnya saya keluarin, dia bakalan keliling-keliling terus. Ini kita lapin badannya, karena kemarin masih ada bekas sisa darah. Terus saya kasih tahu ke kalian video pasti kena gigitnya. Oke, ini kepalanya. Kita juga agak waspada juga guys. Jangan 100% percaya terhadap ular. Tapi kalau di luar kandang sih saya percaya guys. Luar kandangnya jauh ya. Tapi kalau luar kandang masih dekat, masih respon makan begini, masih ngeri-ngeri sedap guys. Sini. Up. Kamu masuk, nggak bisa diem. Udah deh, kita masukin aja ke dalam karung.
Pokoknya intinya kayak gitu. Saya pelihara ular itu udah lama guys, lebih dari 8 tahun, ada sekitar 10 tahunan lah saya pelihara ular. Tapi ini ular baru yang baru saya beli dari teman saya. Dan saya sebenarnya udah tahu karakter ular, tapi memang kecerobohan saya waktu ngeluarin ular itu niatnya pengen buru-buru biar tamu itu nggak terlalu kebauan gitu, karena ularnya pipis. Akhirnya saya bawa keluar, pas sebelum bawa keluar dia gigit tangan, bener-bener gigit tangan, dan tangan saya tuh sampai bengkak gede banget nih. Saya kasih tahu videonya ke teman-teman semua. Gigit mas. Gigit mas. Pal, nopal, pal. Gigit apa gigit? Gigit mas. Oh gigit. 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 Dia masih respon makan. Alah. Woi, goblok, mas. Belum kasih makan kali mas. Enggak respon makan, kemarin habis dikasih makan masih respon. A few moments later. Buka gigitannya cuma begini, jendolnya begini. Komplit pakai jendol lagi. Ini gigi bawah, ini gigi atas. Sedap. Nah, di situ kelihatan jelas darahnya bercucuran, terus juga tangan saya bengkak karena kaget, guys. Jadi kena gigit ular itu tangan saya kaget atau kulit saya kaget, jadi membengkak, guys. Dan alhamdulillah sih aman. Sekarang lukanya tuh kalian lihat sendiri. Kalau dia penanganannya bener, lukanya cuma totol-totol gitu doang. Pokoknya rasanya tuh kayak ditusuk jarum. Tapi menurut saya sih nggak sakit. Cuma rada ngilu aja karena kan gigi si retik ini sendiri kan panjang. Jadi masuk ke dalam kulit itu rada ngilu gitu guys. Rada ngilu karena kena otot sama kena tulang. Ini gigi bagian atas. Ini saya ingat banget, ini gigi bagian atas. Dan yang sebelah sini nih, ini titik-titik kecil-kecil tuh. Ini gigi bagian bawah. Jadi gigitnya gini. Gini. Nah, ini atasnya, ini bawahnya. Ini yang masih agak ngilu, ini agak biru. Biru lebam gitu karena mungkin ototnya ngilu kali ya. Tapi ya nggak ada efek apa-apalah, alhamdulillahnya gitu ya. Meriang ini karena saya lagi sakit guys, lagi flu, pilek dan lain-lain lah pokoknya lah. Tapi kalau kena gigitan ularnya alhamdulillah aman, cuma ngilu doang rasanya. Karena ya itu, saya pernah kena gigit ular piton sendiri itu udah 3 kali guys. Sama kasusnya, dia respon makan dan saya ambil dari kandang, itu kasusnya sama kayak gitu. Rata-rata memang ular itu sebenarnya aman, tapi kalian harus tahu resiko ketika kalian harus pelihara. Jadi resikonya itu biasanya kena gigitnya itu posisi di kandang atau di dekat kandang. Karena mungkin dia merasa masih itu teritori dia. Itu masih wilayah dia, dan ketika ada gerakan ataupun ada apapun yang masuk ke dalam teritori dia, itu disangkanya kita lagi kasih makan. Dan akhirnya dia samber. Itu. Kalau yang pertama tuh saya pernah kena gigit itu karena lupa cuci tangan abis ngasih makan. Jadi masih bau ayam, masih bau amis ayam gitu guys. Dan akhirnya kena gigit. Dan itu aman. Pas kena gigit saya langsung masukin ke dalam bak yang isinya air. Nah, pokoknya buat teman-teman nih, saya buat video ini supaya teman-teman juga nggak takut buat pelihara ular, tapi juga tidak teledor kayak saya dalam pelihara ular. Yang pertama, kalau misalkan kalian kena gigit, ini buat ular yang tidak berbisa ya. Kalau ular berbisa beda lagi penanganannya. Saya kurang paham juga kalau misalkan untuk ular berbisa. Kalau ular yang tidak berbisa, ketika kalian kena gigit ular, itu usahakan jangan kalian fokus sama gigitannya, fokus sama lilitannya. Jangan sampai lilitannya itu kena ke bagian leher kalian. Karena itu bahaya banget. Kalau misalnya lilitannya masih bagian tangan apa segala macam, itu cuekin aja nggak apa-apa. Sama bagian badan sini yang menurut saya sih agak bahaya guys. Tapi kalau misalnya paling bahaya itu bagian leher. Nah kalau misalnya ngeliat bagian tangan, cuekin aja. Gigitannya juga cuekin aja. Kalian harus cari ember ataupun bak ataupun kolam lah pokoknya yang bisa nyelupin kepalanya supaya kepalanya masuk air dan dia ngelepas buka gigitannya pelan-pelan guys. Nah ketika ularnya ngebuka gigitannya itu kalian langsung tangkep kepalanya, pegang kepalanya. Karena apa? Ada kemungkinan lagi buat dia gigit guys. Karena apa? Dia masih nganggep tangan kita ataupun diri kita itu makanan buat dia. Karena ular sendiri pun setahu saya dia nggak tahu mana owner mana bukan guys. Mereka itu jinak karena pertama bukan wilayahnya dia, setahu saya ya. Rata-rata ular itu jinak bukan wilayah dia. Jadi kayak misalnya dibawa ke pameran atau segala macam, itu jinak guys. Biasanya karena sering dihandle dan pasti gigit kalau misalkan dia respon makan tapi di kandang ya. Kalau di luar jarang banget. Kalau di luar misalnya kita bawa car free day atau gate segala macam, itu jarang banget buat kena gigit. Tapi rata-rata kena gigit itu pasti di posisi di kandang. Kalau misalnya di luar kandang, jauh gitu dari kandang,
itu aman banget guys, rata-rata seperti itu. Pokoknya penanganannya kayak gitu. Kalau kemarin pas keluar, dia pas gigit, itu saya diem, saya santai banget, bener-bener cuma manggil pal gitu kan, karena buat ambil ember, karena saya nggak bisa ngambil ember. Niat saya mau manggil nopal tuh kayak gitu. Alhamdulillahnya sebelum nopal turun itu ular udah ngelepas gigitan, dan tangan kiri saya langsung megang kepalanya, langsung pegang kepala, karena saya nggak mau kena gigit 2 kali. Dan saya langsung santai karena luka gigitnya pun nggak bahaya menurut saya ya, nggak bahaya karena dia cuma kayak jarum nusuk doang. Terus bengkak tangan saya tuh, saya baru ngelihat itu tangan saya ternyata bengkak gede guys. Karena mungkin kaget kali ya, si kulitnya itu kaget, akhirnya bengkak gede. Dan itu darah bener-bener bercucuran sampai saya mindahin ke dalam kandang yang di luar guys. Itu darahnya bercucuran banget. Nopal sendiri tuh ngelihat darah saya bener-bener bercucuran. Tapi saya cuekin darahnya, karena menurut saya kena gigitnya bukan di daerah-daerah yang fatal ataupun daerah yang berbahaya. Saya cuma semprot pakai air, udah. Saya bersihin, saya cuci, udah selesai. Alhamdulillah nggak ada luka yang parah gitu. Ini nggak ada, karena nggak saya tarik. Kalau saya tarik mungkin ada beberapa kemungkinan. Pertama robeknya makin besar. Terus yang kedua, si gigi ularnya bisa patah. Akhirnya nuncep di dalam, itu bahaya. Jadi kalau misalnya ular yang tidak berbisa, saran saya kalau misalnya kalian kena gigit, itu cuekin gigitannya. Walaupun rasanya dibilang sakit, nggak bener. Kalau saya ngerasain langsung ya, kalau menurut saya, itu gigitannya nggak sakit karena mungkin ularnya yang saya pernah kena gigit itu ukurannya cuma sekitar 3 meteran aja. Ini kan sekitar 3 meter nih ular yang dalam karung ini. Itu sekitar 3 meter. Kalau di atas 3 meter saya nggak tahu deh rasa gigitannya kayak gimana. Yang jelas kalau 3 meter saya masih aman, masih nggak ngerasain sakit sama sekali. Cuma rasanya tuh kayak ngilu doang karena dia kayak nusuk ke dalam tulang gitu guys. Itu sakitnya gitu doang. Tapi kalau luka gigitannya itu nggak sakit kayak kesayat pisau. Kalau sayat pisau kan sakit tuh ngilu. Kalau ini nggak, itu bener-bener nggak sakit dah pokoknya dah. Pokoknya kalian cuekin gigitannya, tapi utamain lilitannya. Jangan sampai kalian utamain gigitannya, kalian tarik-tarik tuh kepala ular. Dan ularnya biasanya makin gigit kenceng guys, karena dia merasa terancam kan dengan kalian tarik-tarik si kepalanya. Dan ya itu resikonya robek, kalau nggak gigit tanggal. Pokoknya kepala tuh lepasin aja, cuekin aja. Yang kalian harus fokusin ke lilitannya. Kepala cuekin sampai dia nyaman. Dia kalau udah nyaman lepas sendiri kok gigitannya. Nah kalau misalnya udah lepas sendiri, langsung kalian cepet-cepet tangkep tuh kepalanya guys. Kalau nggak kalian kena gigit 2 kali guys. Pokoknya itu sedep banget dah, pokoknya kena gigit ular piton ya. Walaupun dibilang ular piton itu tidak bahaya gigitannya, tapi tetap ada bahaya di lilitannya. Dan video ini bukan buat nakutin kalian buat pelihara ular piton. Kalian boleh pelihara ular piton, kalian boleh pelihara ular apapun, tapi yang kalian harus bisa tanganin dulu guys. Karena banyak jenis ular yang ukurannya kecil, lucu, terus juga ada yang ukuran besar, menggemaskan juga kan. Jadi tergantung kapasitas kalian. Kalau kapasitas saya di sini berani handle ular buat peliharaan rumah ya. Yang ukurannya sekitar 4-5 meter. Di atas itu saya nggak berani guys. Saya harus oper ke orang lain yang bisa handle ular sebesar itu. Karena apa bahayanya? Ketika kalian sendiri doang yang bisa ataupun mengerti handle ular, itu kalian mau teriak sama siapapun kayak percuma guys. Itu bahayanya di situ. Jadi kalau misal handle apapun atau pelihara apapun, yang bisa kalian tanganin segala resikonya. Karena apapun itu menurut saya pasti ada resikonya, nggak mungkin nggak ada resiko. Kayak misalnya kalian pelihara ular yang kecil, itu pasti kena gigit sesekali gitu. Walaupun nggak hal yang sering kena gigit, nggak mungkin gitu. Tapi sesekali pasti kena gigit. Dan ada faktor X-nya biasanya, mungkin respon ularnya lagi mau makan, ataupun respon dia nggak suka, ataupun marah, atau segala macem. Rata-rata sih kejadiannya di rumah guys, ataupun di dekat kandang. Kalau di luar kandang ataupun di bawah jalan-jalan itu jarang banget ada kejadian kena gigit ular ataupun kena gigit hewan. Karena biasanya dia udah mungkin agak, wah ini bukan wilayah gua, terus mentalnya agak down kali ya, agak turun, jadi dia nggak ada respon buat gigit gitu guys. Pokoknya gitu deh, ngeri-ngeri sedap, ngilu-ngilu sedap, tapi ya saya tetap sayang sama dia guys. Saya masih tetap pelihara. Dan ini saya masukin karung tuh fungsinya biar dia anteng aja ya, biar dia tenang. Kalau nggak saya karungin, dia gerak-gerak mulu guys tuh. Ukurannya sama tangan saya, ya ukurannya segini tuh. Ini masih ada bekas darah. Ini darah saya, bener-bener darah saya. Ini kita bersihin dulu. Masih pada ada bekas darahnya kok. Orang ngocor, bener-bener ngocor banget. Tangan tuh udah full penuh dengan darah guys. Nih, ini darah. Tuh. Darah semua lah pokoknya. Ular separuh badan itu darah. Tapi ini tadi udah saya semprot, nggak terlalu banyak banget darahnya.
Tuh, kepalanya padahal segede gitu. Tuh, kalian lihat sendiri, kepalanya segede gini. Ini ular jinak guys, bukan ular galak. Tapi ya tetap ada faktor tertentu sampai dia bisa gigit ownernya. Dan itu menurut saya bukan kesalahan ularnya, tapi kesalahan ownernya guys. Saya yang teledor udah handle dia malam-malam yang pertama, yang kedua juga posisi kandang lagi bau, dan dia tuh lagi respon makan guys. Jadi ciri-ciri ular mau makan itu biasanya dia nggak bisa diem di dalam kandang guys. Dan itu malamnya diem, saya rasa udahlah aman kali ya, saya keluarin, cutut, kena gigitnya pun nggak gigit strike kenceng kok. Pas lagi pokoknya dikeluarin setengah badan dari kandang, kalian lihat sendiri dah, pokoknya videonya tadi pasti udah ditayangin terus videonya, dan itu ngilu-ngilu sedap tapi mantap. Nih luka gigitannya nggak ada, aman, cuma titik-titik doang. Pokoknya buat kalian pelihara hewan apapun tetap waspada, tetap hati-hati, tetap sayangi guys. Jangan sampai di luar batas kapasitas kalian pelihara. Itu bahaya buat diri kalian dan buat keluarga kalian. Kalau saya di sini kapasitas saya pokoknya sekitar 4 sampai 5 meter, insya Allah saya masih bisa nanganin. Apalagi kalau takutnya ya, wanti-wantinya tuh kalau misalkan hewannya lepas. Itu kalian harus tahu keluarga kalian kira-kira bisa handle atau enggak, terus juga kira-kira bahaya nggak ke lingkungan. Tapi kalau misalnya ular piton ini insya Allah sih tidak terlalu bahaya, cuma ya kalau misalkan nggak tahu cara penanganannya tetap rada-rada bahaya sih guys. Oke deh guys, pokoknya sekian konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di rumah, khususnya buat kalian yang mau pelihara ular. Kalian harus tahu cara penanganannya, bukan takut ya guys, takut itu jangan guys, tapi harus tahu cara penanganannya supaya ketika terjadi resiko kayak gini, kalian bisa menangani dan meminimalisir resiko yang ada guys. Oke guys, pokoknya jangan lupa di like dan di share kalau misalkan kalian suka konten ini, dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Dunia Satwa supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih seru dan informatif tentunya buat teman-teman semua di rumah. Jangan lupa pokoknya ikutin giveaway-nya juga. Kalian cek di Instagramnya Dunia Satwa Inah, di situ ada syarat-syaratnya. Kalian jangan sampai ketinggalan giveaway-nya Dunia Satwa spesial 350.000 subscriber. Oke guys, saya sama ular yang sudah gigit saya ini mohon pamit. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.